Berapa? 228. Pecinta kuliner itu semuanya suka nyari rasa. Nggak ada pecinta kuliner di Indonesia menurut keyakinan saya, ya kan? Ya kan? Kalau mau diskusi di kolom komentar, kita diskusi di bawah karena wow. Gol, soalnya lagi gol. Ini tuh comfort food saya. Ini ternyata gede banget guys. Gokil guys. Wow. Bah. Segmen tanya-tanya. Iya bang. Micin itu boleh dimakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang di channel saya, channel yang isinya tentang masak-masak. Ada tips memasak dan berbagi resep di sana. Terus yang kedua ada ngobrol tipis-tipis. Sama yang ketiga chef kulineran. Nah, kita masuk ke segmen yang chef kulineran. Sekarang saya lagi ada di Sate Joglo Simpang 5 Kang Ustadi, yang sering saya sebut sebagai comfort food saya. Ini dia. Nah, tempat ini tuh sering banget saya datengin sejak awal-awal saya pindah ke Jogja 2017-an sampai sekarang masih rutin. Minimal 1 bulan 1 kali saya datang ke sini. Soalnya ini comfort food saya, sama istri kebetulan juga suka banget daging kambing. Jadinya saya datang terus sama istri, dan sekarang bawa 2 anak saya itu dua-duanya juga suka. Dan karena sekarang berkesempatan buat ngonten, jadi sekalian aja saya konten buat hari ini. Kenapa tempat ini jadi comfort food saya atau makanan jadi makan favorit saya? Salah satu kata kuncinya adalah karena masakannya bold atau strong di semua sisinya. Untuk lebih lengkapnya, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip. Oke? Ayo kita masuk. Mbak mau pesan di sini ya? Iya, terus dulu ya. Oke. Ini ada nomornya juga guys. Yuk. Nah, jadi sebetulnya guys, saya kan udah pelanggan tetap nih ya, udah bertahun-tahun, kayaknya 5 tahun malah lebih. Jadi saya selalu WA dulu, Mbak atau Kak, atas nama ini pesanannya ini jam sekian, meja sekian. Biasanya sedetail itu saya. Biasanya saya selalu meja di meja 12 ya. Di belakangnya kasir persis lah, karena kan bawa anak-anak. Di sana kan relatif tidak ada asap rokok, karena kan ini kan area umum ya, dan tidak ber-AC, jadi orang boleh merokok. Jadi saya menghindarinya dengan minggir ke table. Oh sekarang table 14 ternyata, table 14 bawa anak-anak di situ. Nah sekarang karena ini buat informasi buat teman-teman yang nonton, saya mau order secara langsung saja. Nah ini bukunya. nanti kita cantumkan di sini. Ya di sini kalian pause aja kalau mau lihat. Ini 2026 kayaknya ada kenaikan. Contohnya gini nih. Ini kan sate kelatak. Ini 30.000. Dulu saya awal kesini sama istri pertama kali menemukan tempat ini. Pertama kali menemukan tempat ini sama istri itu harganya entah 22 atau 23.000. Sekarang udah 30.000. Ya nggak apa-apa kan, karena kenaikan kan. Oke. Sekarang saya mau pesen. Oh ada yang baru juga nih, ada sate kelatak 1,5. Ini tadi saya udah sempat nanya sebelumnya tuh isinya 4 tusuk. Jadi sama aja sebetulnya kan, ini kan di sini tuh kan sate kelataknya 3 tusuk ya. Beda sama tempat-tempat lain kan 2 tusuk. Kalau di sini tuh sate kelataknya 3 tusuk. Makanya saya suka banget ke sini. Jadi kan per tusuknya 10.000. Jadi kalau 4 tusuk 40.000 ya sama aja sebetulnya. Oke. Nomor meja 16. Banyaknya 2. Ini sate kelatak 1,5. Ya, terus 1. Nih guys. Nih dia, kita pesen terus kita waktuin kira-kira berapa lama dia datang. Ini 15.41 ya. Oke, kita pesen ke sana. Nasi sayur, sayur dua,
SW 2 sama RSC 1. Ya. 228. Berapa? 228. 228. Biar nggak lost bill ya, Mbak. Emang pernah lost bill, Mbak? Ada. Orang pulang aja gitu, buset deh. Kalau aku kan biasanya WA dulu, nggak pernah. Ini keranyasnya 1. Oh, Kan 3. 3 tutup. Bisa nggak? 1 dikecap. Isi HP. Yang 2 dikecap. Bisa? Oke. Oke, ini jamnya 15.43. Jadi sebetulnya nih guys. Nih, 15.43 kan. Jadi sebetulnya ini tuh hari Minggu dan dia buka jam 4 sore. Sekarang itu jam 4 kurang 15. Tapi tadi kan saya datang jam 3, itu udah banyak. Udah 25% terisi. Nah, sekarang udah hampir 50% terisi. Hari Minggu padahal belum buka dan udah dilayani. Tapi sebetulnya officialnya itu jam 16 baru buka. Tapi karena udah banyak dia dilayani juga. Gitu. Dan sekarang nih ternyata bayar dulu guys. Habis pesen langsung bayar. Nah, saya mau lanjutin ini. Soal ini tuh comfort food saya. Kan berapa waktu yang lalu tuh kan banyak saya spill yang makan favorit lah, yang kita lagi makan di sate sebelah lah. Itu kan selalu saya spill. Saya punya sate kelatak yang favorit gitu. Nah, ini tempatnya. Kira-kira makanannya itu bakalan jauh lebih banyak loh kalau dengan harga yang sama ya. Itu karena sate kelataknya itu isinya 3. Terus tengkleng kiciknya tuh penuh gitu satu piring. Nanti teman-teman lihat deh ya, sama kita lihat berapa menit penyajiannya. Itu 15.54 udah keluar. Jadi kurang dari 10 menit. Tapi masih ada yang kurang sih memang. Jadi ini Ini ada. tuh kan gede banget. Tuh. Jadi kalau seporsi itu aslinya segini nih, 3. Kalau kemarin kan cuma 2, paling selisih 1 daging doang di bawahnya, ya kan? Yang pada umumnya. Nah kalau ini 3 dan bumbunya medok banget. Nah. Ini tuh buat bocil. Jadi sate kelatak garam tanpa lada. Kan sate kelatak itu kan merica sama garam kan. Nah si bocil 2 ini suka juga sate kambing tapi nggak pakai lada. Tuh mereka karena kan dari mamanya masih hamil dari sebelum nikah pas hamil sampai sekarang tuh makan mereka ini. Nutrisi mereka juga ada kambing-kambingnya kan. Gitu. Jadi selalu dipotong kecil-kecil gini buat mereka mudahin buat makan. Misalnya teman-teman mau mengenalkan daging kambing ke anak-anaknya juga bisa. Pesen ke sana itu sambil bilang nggak usah pakai lada gitu. Ini ada fatnya, mesti dia nggak bisa ngunyah nih. Dia ambil dagingnya doang. Oke, ini adek. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. Oke, makanannya udah dateng. Ini di 16.29. Lama sih ini. Tuh, lama sih ini. 45 menit totalnya. Tapi kan ini nunggu ininya doang nih yang lama nih. Kalau ininya di bawah 10 menit tadi. Oke lah, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan ini aja baru ini udah ekspresif. Wah, gokil. Gokil nom. Kata kuncinya tuh strong. Ini semuanya bold. Semuanya, bahkan kecapnya aja bold. Bahkan timunnya aja bold. Ini literally bold, tebel bener ya kan tuh. Terus nyobain nih tuh, ini kan lihat nih medok banget kan tuh. Bisa lepas.
Gokil. Oke, saya lanjut makannya. Soalnya nggak mungkin in frame semua. Ini banyak banget. Nanti di akhir kita kasih nilai. Sama kita kasih rekomendasi apa yang bisa dipesan. Sama rekomendasi kalau mau makan di sini itu tipsnya apa. Saya lanjut makan dulu ya guys. Enak banget gila. Nih. Ini one of my favorite. Tuh. Wah. Makan adik mah. Makan adik. Jadi guys, seperti yang saya mention sebelumnya, di sini tuh untuk orang-orang yang suka bold rasanya, ya asinnya, bahkan manisnya juga tajam gitu manisnya. Seperti kici ini kalau orang nggak suka manis pasti bilang manis banget gitu. Nah karena kalau saya itu kan, ya makanan tuh saya tuh suka ada manisnya memang. Ini tuh sebenarnya saya juga agak kemanisan gitu buat saya, tapi karena yang lain-lain bold, asinnya dapat, gurihnya dapat, jadinya oke gitu, masih oke di gua. Tapi kalau yang lain nih, sate kelatak gitu misalnya, nih, ini tuh orang yang nggak suka asin, dia akan bilang, asin doang gitu, karena emang tajam banget asinnya. Lalu tadi nyoba nyonom, itu emang beda lah. Jadi kalau yang sukanya biasa-biasa ya kayaknya nggak cocok di sini. Tapi menurut saya pecinta kuliner itu semuanya suka nyari rasa. Nggak ada pecinta kuliner di Indonesia. Menurut keyakinan saya, ya kan? Menurut keyakinan saya, pecinta kuliner itu nyari rasanya, teksturnya dan lain-lain tuh belakangan lah. Menurut keyakinan saya, sebagai saya. Jadi ini rasanya oke banget, gitu. Sekarang waktunya kasih nilai. Oke, saya kasih 2 sudut lah ya. Yang pertama itu makanannya dan minumannya. Itu kalau maksimal 9 ini saya kasih 8,95. 8,9 deh. Ada selisih 0,1% itu untuk yang tadi itu. Kicinya menurut saya terlalu manis. Terus agak lama juga ternyata karena baru buka. Tapi kan bukan kesalahan si rasa makanan kan, itu kan dia datang. Ini kalau makanan rasanya aja itu tuh 8,95. Oke. Kalau suasananya, nah ini guys, menurut saya tuh kalau siang gini tuh pengap ya, panas. Ini saya dari tadi ngelap-ngelap terus karena duduknya di paling pojok juga. Biasanya saya di depan atau di belakang kasir. Ini karena mau ngonten saya pilih duduk di meja 16. Tapi kalau di depan nggak, anginnya sembriwing gitu. Ini karena di pojokan ya. Itu terus parkirannya juga lega, mobil, motor ada semua. Tukang parkirnya juga ada. Terus jadi kalau suasananya saya 8 aja atau 7,9 lah ya, 7,9 atau 7,8, 7,9 gitu. Itu kalau suasananya. Kalau makan minumannya tadi itu, sehingga kalau digabung ya totalnya itu sama keramahannya juga, keramahan si pegawainya, value for money kan, terus banyaknya juga, terus semuanya itu tuh ini 8,8 lah. Tuh menurut keyakinan saya ya guys. Oke, sekarang masuk ke tips datang ya. Kalau mau ke Sate Joglo Kang Ustadi ini itu ada 2 jalan. Sultan Agung nih ada jalan dari arah stadion, sama ada arah jalan Imogiri Timur. Jadi ada Imogiri Barat sama Imogiri Timur gitu guys. Nah ada 2 jalan itu. Kalau misalnya hari Minggu kayak gini, lihat juga ada pertandingan bola apa enggak. Nah pas hari ini tuh ada pertandingan bola soalnya di deket sini tuh 50-100 meter sampingnya Sate Joglo ini tuh ada Stadion Sultan Agung Bantul. Nah kebetulan ada pertandingan bola, jadi saya lebih milih lewat Imogiri Timur, lebih lancar. Terus kalau kalian pengen, kalau misalnya teman-teman mau datang dan masih kebagian semua menu-menunya, nggak ada yang habis, itu datangnya di awal-awal jam 4, jam setengah 5, jam 5. Soalnya beberapa kali kesini kalau malam di atas jam 9 itu kadang-kadang habis, tengklengnya habis atau koyornya habis, atau dulu tuh ada namanya lidah ya, kicil lidah tuh habis gitu. By the way dia tutup
jam 11 malam ya guys. Buka jam 4 sore sampai 11 malam. Itu tipsnya, datangnya lebih awal kalau mau dapat semua. Terus tips lagi, kamu simpan nomornya. Kita cantumkan lagi di sini fotonya. Terus simpan terus WA. Nah, kalau mau jelas dibuatkan itu kan bayar dulu. Jadi pastikan teman-teman itu informasikan pesennya apa, jam berapa, berapa orang. Terus bayar dulu. Dan jangan lewat dari jam yang kalian tulis. Karena hubungannya nanti kalau mejanya di reserve, kalian telat sejam, kalian telat 1,5 jam, kan berarti table turn-nya kan nggak terjadi. Turnover table itu mejanya berganti gitu loh. Kalau sejam itu kan udah 2 kali ganti gitu, berarti udah dapat pendapatan kan buat si restoran gitu, maksud saya gitu. Jadi tanggung jawab sama tulisan kalian jam sekian, kalian juga harus datang jam segitu gitu. Itu kalau teman-teman bilang sesuai, kalian datang udah ada di meja kalian sebutin juga mejanya sekian gitu, table 14, 15, 16 WA, datang jam sekian, kalian datang udah jadi, tinggal makan selesai, cepet banget. Nah itu tips nomor 2. Tips nomor 3 itu tuh parkirnya mobil itu di sebelah mana ya, baratnya. Terus makannya itu kalau bisa di joglonya ini, karena kan ada di seberang tapi kadang-kadang hujan kan, berarti kan dia nganterin pakai payung karena dapurnya dari sini, dari si yang joglo itu. Kalau teman-teman di seberang berarti kan pakai payung, which is dia butuh waktu kan, lebih lama sampai di meja kalian itu. Rekomendasi saya untuk dipesan sate kelatak daging 1, terus kicek. Dulu ada lidah ya, kalau di lidah tuh pesen aja kicek lidah, terus kasih note. Jangan kecapnya jangan banyak, kecapnya dikit aja. Itu menu kedua. Terus ketiga, kalau suka tengkleng, kalau suka makanannya begini-begini, pesen tengkleng, terus kasih note, irisin cabai bareng ditumis. Dahsyat itu rasanya. 3 itu ya, karena ada riset apa gitu kalau vitamin C sama daging itu gimana gitu. Nanti kita bahas berikutnya. 4 itu sama nasi deh. Kalau saya segitu muat habis gitu. Minimal 2 lah. Terus minumnya jeruk anget. Nah, itu yang saya rekomendasikan untuk kalian pesan. Oke, sekarang saya tutup videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Semoga informasi-informasi yang ada di dalam video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa 2-3 video sebelumnya itu tuh di kolom komentar ternyata rame. Kalau mau diskusi di kolom komentar, kita diskusi di bawah, karena saya ulang, kalau mau diskusi di kolom komentar, kita diskusi di bawah, soalnya 2 gol, soalnya lagi gol 3-0 guys. 3-0. Oke, dilanjut. Oke, kalau mau diskusi di kolom komentar, ayo bareng sama saya juga. Soalnya 2 video sebelumnya tuh ada lumayan rame di TikTok. Itu karena saya bahas halal haram mirin ya. Itu rame sama bahas kicik. Ada hubungannya sama ini. Kicik itu kalau saya bilang dapat informasi dari si restorannya kan adalah tongseng kering, tapi ada satu yang bukan gitu. Nah, itu kan menambah wawasan saya juga, sama menambah wawasan orang yang baca juga. Makanya yuk kita diskusi di bawah. Saya tutup videonya. Kalau kata Prof Mahfud, siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof Nana Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.